Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qasadna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan matan al-Muqaddimah al-Hadramiyah. Dan kita sekarang masuk dalam pembahasan sifatul ghusl, cara bagaimana kita mandi wajib. Kemarin disebutkan dalam matan ini bahwasanya kita ini sebagai muslim atau muslimah diwajibkan buat kita mandi karena beberapa hal. Kemarin disebutin ketika orang meninggal maka wajib untuk dimandikan. Kemudian wanita habis haid atau nifas wajib buat mandi. Kemudian juga wanita habis melahirkan wajib buat mandi. Kemudian juga orang junub maka wajib juga buat mandi. Dan juga orang yang dia itu keluar mani wajib buat mandi. Atau orang yang melakukan jima juga wajib buat mandi. Nah, setelah dari situ musannif di sini beliau menyebutkan cara-cara bagaimana agar kita itu mandi wajibnya sah dalam hukum fikih. Maka beliau mengatakan ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Faslun fi sifatil ghusl, cara untuk mandi wajib. Wa aqallul ghusli niyyatu raf'il janabah aw faradul ghusli aw raf'il hadath wa isti'abu jami'i sya'ri. Jadi yang namanya rukun atau kewajiban buat kita mandi itu cuma dua. Rukunnya cuma dua. Rukun mandi wajib cuma dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah kita itu menyeluruhkan air ketika kita mandi ke seluruh badan. Jadi yang namanya air ini wajib harus kena ke semua badan. Cuma dua, kelas. Jadi kita katakan bahwasanya rukun yang pertama adalah niat. Apa yang kita niatkan? Maka yang paling pertama adalah kita niatnya itu untuk rafa'il janabah. Dalam hati kita niatkan, misalkan kita bilang, ya Allah, ini mandi yang saya lakukan nih untuk apa? Untuk rafa'il janabah, untuk mengangkat janabah. Atau bisa juga ketika seseorang dia mandi wajib, dia niatkan apaan? Dia niat untuk apa? Untuk mengangkat rafa'il hadath. Dia niat untuk mengangkat rafa' hadath, untuk mengangkat hadath. Baik dia cuma menyebutkan, ya Allah, ini niat saya mandi ini untuk apa? Untuk mengangkat hadath. Atau bisa juga lebih afdal, lebih bagus kita katakan, ya Allah, ini mandi untuk mengangkat hadath besar. Jadi meskipun seseorang nggak menyebutkan hadath besarnya, dia cuma meniatkan dalam hati, misalkan, ya Allah, ini niat untuk mandi dan untuk mengangkat hadath. Ketika dia nggak menyebutkan besarnya itu, maka tetap sah. Meskipun yang paling afdal adalah ketika seseorang dia menyebutkan dalam hatinya dia itu apa? Niatkan, ya Allah, ini mandi buat untuk mengangkat hadath besar. Atau bisa juga niat mandi kita katakan ketika mandi wajib, kita niatkan, ya Allah, ini mandi agar bisa sholat juga boleh. Atau ketika orang yang mandi wajibnya dikarenakan dia habis melahirkan, diniatkan bisa juga, ya Allah, ini mandi saya untuk mengangkat raf'ul wiladah, untuk mengangkat hadath al-wiladah, untuk mengangkat hadath karena lahiran, juga bisa begitu. Nah, kemudian timbul permasalahan ketika kita memandikan jenazah nih. Jenazah kita mandiin. Kita sebagai orang memandikan wajib buat niat juga nggak? Apakah wajib? Ya Allah, saya niatkan ini buat mandiin jenazah. Wajib nggak hukumnya? Kata para fuqaha kita, nggak wajib. Meskipun yang bagusnya, yang lebih afdolnya kita ketika memandikan jenazah kita niat. Ya Allah, nih saya mandikan ini buat mandi jenazah. Boleh begitu, tapi nggak wajib. Ketika misalkan dia nggak niatin begitu, hukum memandikannya dia sah. Kemudian timbul lagi permasalahan, misalkan seorang wanita di haid, selesai di haid dia mau mandi. Kemudian ketika dia mandi ini, niatnya malah niat begini, ya Allah, ini mandi ini buat mengangkat hadath nifas. Padahal ini gara-gara haid. Apakah sah mandinya dia? Kalau kata para fuqaha kita juga hukumnya sah. Selama diniatkan begitu, lughatan secara bahasa. Atau misalkan kebalik, orang nifas nih, habis nifas. Kemudian dia selesai nifas, dia mau mandi. Ketika dia mandi, dia niatnya apa? Ya Allah, ini buat mandi, buat mengangkat hadath karena haid. Secara lughatan, sah hukumnya dia. Atau misalkan orang dia mandi wajib, dan dia mandi wajibnya dikarenakan misalkan karena ihtilam, karena mimpi basah. Pas dia mandi, dia niatnya malah bilang apa? Ya Allah, ini saya mandi untuk mengangkat hadath besar karena misalkan jima'. Maka hukumnya bagaimana? Sah juga. Karena yang dilihat adalah apa? Yang dilihat adalah karena hadath besar tadi. Ketika dia salah menyebutkan sebabnya, maka hukumnya tetap nggak mengapa.
Nah, musti'ab jami' sya'ri. Kemudian rukun yang kedua tadi kita katakan bahwasanya apa? Wajib untuk air ini kena ke seluruh badan kita dan juga seluruh rambut kita. Jadi wajib tuh, apapun rambut dan juga kulit yang di badan kita wajib kena air. Kalau ada bagian daripada rambut kita atau misalkan daripada kulit kita nggak terkena air, maka hukum mandi sah nggak? Nggak sah. Jadi semua badan kita wajib kena air ketika mandi wajib. Yang nggak wajib apa? Misalkan kata para ulama itu bagian dalam mulut itu nggak wajib kena air. Kemudian mohon maaf untuk wanita misalkan bagian dalam kemaluannya juga nggak wajib kena air. Kemudian bagian dalam hidung juga sama nggak wajib kena air. Nah tadi kan dikatakan tuh bahwasannya apa? Yang namanya rambut wajib kena air ya. Nah, orang misalkan nih apa namanya bulu hidungnya panjang. Atau misalkan dia punya bulu hidung di dalam hidungnya. Apakah wajib? Jawabannya nggak wajib. Karena kenapa? Itu di bagian dalam. Bagian dalam hidung nggak wajib untuk kena air. Bahkan juga nggak dianjurkan buat orang ini memaksakan dia itu memasukkan air ke matanya ketika dia lagi mandi. Wajib. Nggak dianjurkan. Layusan. Nggak disunahkan, nggak dianjurkan. Kecuali misalkan bagian dalam matanya itu terkena najis. Maka wajib dicuci. Tapi kalau misalkan nggak terkena najis, nggak ada apa-apaan di matanya dia nggak perlu untuk ambil air dimasukin ke bagian matanya. Wajibu qarnun niyyah bi awwali maghsulin. Kemudian ketika kita mandi wajib nih, wajib untuk kita menghadirkan niat di bagian basuhan pertama. Jadi misalkan kita mandi nih, kita ambil air, siram air ke badan kita. Nah, niatnya kapan tuh? Ketika air tersebut kena ke bagian tubuh kita pertama kali. Wajib di situ kita niat. Kalau misalkan contoh seseorang dia itu mandi, dia jubar-jubur misalkan disiram badannya, kemudian di tengah-tengah mandinya diingat bahwasanya apa? Dia itu belum niat di awal. Maka bagaimana kita katakan? Wajib ulang nggak dia mandinya? Wajib ulang, dia mesti niat lagi dari awal. Misalkan contoh kata para fuqaha tuh, seseorang dia mandi nih, dia nyiram kepalanya, dan dia dalam keadaan belum niat. Kemudian ketika dia nyampe badan, disiram badannya dia, bagian badannya dia, dadanya dia misalkan, dia baru niat. Maka kata para fuqaha, yang bagian badannya itu yang terkena air, sah. Karena kenapa? Dia mulai niatin di situ. Tapi bagian atas kepalanya yang tadi dia mulai nggak pakai niat pas di atas kepala, maka bagaimana? Dia wajib kenakan air lagi. Itu yang wajibnya. Sekarang kita masuk yang sunnahnya. Wa sunanuhu al-istiqbal wa tasmiyah maqrunatan bin niyyah. Ini sunnah-sunnah nih. Kalau misalkan kita kerjakan, maka pahalanya lebih sempurna. Tapi kalau misalkan kita nggak kerjakan, maka hukumnya tetap sah mandi kita. Yang pertama sunnah mandi. Mandi wajib. Yang pertama al-istiqbal. Kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat sembaring al-qiyam. Sembaring mandinya itu sembaring apa namanya berdiri. Sunnahnya begitu. Meskipun ketika ada orang misalkan mandi duduk, hukumnya sah. Wa tasmiyah maqrunatan bin niyyah. Kemudian juga di antara sunnahnya nih, sunnah hukumnya nggak wajib. Di antara sunnahnya apalagi ketika seseorang dimandi, dia mengucapkan bismillah. Lebih afdal mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mulai niat, dia niatnya dalam hatinya misalkan ketika dia niat sembari menyiram ke bagian tubuh yang pertama kali dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wa ghaslul kaffain, mencuci tangan. Jadi yang sunnah pertama kita baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita yang kedua cuci tangan dulu. Kemudian yang ketiga wa raf'ul adza. Kalau ada misalkan yang kotor-kotor di bagian tubuh kita hilangkan dulu. Tsummal wudu, dan juga kita dianjurkan setelah kita tadi mencuci tangan kita wudu. Kita cuci tangan dulu tadi kan, cuci tangan, habis cuci tangan kita ngapain? Menghilangkan kotoran di tubuh kita. Baru setelah itu kita wudu. Sangat dianjurkan sekali, sangat dianjurkan banget ketika kita wudunya itu, kita kerjakan yang sunnah-sunnahnya juga. Misalkan kumur-kumur dan juga istinsyak, masukin air ke hidung. Karena sebagian mazhab di luar mazhab Syafi'i, ada yang mewajibkan ketika mandi wajib, ada yang mewajibkan apa? Harus kumur-kumur dan juga istinsyak. Jadi agar kita keluar daripada permasalahan khilaf itu, kita dianjurkan sama para ulama kita agar kita itu istinsyak dan juga kumur-kumur. Kemudian, nah untuk wudhunya ini kapan? Para fuqaha kita menjelaskan tentang cara wudhu ketika kita lagi mandi wajib. Yang pertama nih caranya bagaimana? Al-wudhu kamilan tsummal ghusl. Jadi kita wudhu dulu baru kita mandi. Cara pertama itu. Yang kedua, kita mandi dulu, selesai mandi baru kita wudhu, bisa juga begitu. Yang ketiga, kita wudhu, tapi wudhunya nggak sempurna, kemudian kita mandi, sembaring kita mandi itu kita sempurnakan bagian wudhu yang tadi kita belum sempurnakan. Jadi 3 cara tuh. Yang paling afdol, yang paling pertama, wudhu dulu baru mandi. Tsumma ta'ahud mawadhi'il in'ithaf. Kemudian sunnah mandi wajib berikutnya adalah apa? Kita memastikan bagian-bagian yang itu mungkin agak sulit terkena air. Contoh, mohon maaf, misalkan seseorang ketika mandi wajib nih, dia pastikan bagian al-ibaq tuh bagian ketiaknya
harus dipastikan benar-benar terkena air. Kemudian apa? Wattibaq batan. Untuk orang yang gemuk misalkan, dia itu punya lipatan-lipatan di perutnya, dia dianjurkan buat dia untuk apa? Memastikan lipatan di perutnya itu terkena air. Dan juga dianjurkan buat kita memastikan kuping kita nih, telinga kita kan wajib kena air. Kita dianjurkan buat pastikan telinga kita nih udah terkena air. Dianjurkan buat kita ngambil air, kemudian masukkan air ke telinga kita sambil kita miringin begini. Sebelah kanan kita miring ke kiri, sebelah kiri kita miringin ke kanan. Untuk apa? Agar memastikan air ini benar-benar terkena bagian dalam daripada telinga kita. Dianjurkan seperti itu. Nah, bahkan memastikan ke tempat-tempat yang dia itu agak sulit terkena air, hukumnya bisa jadi wajib. Kapan? Ketika seseorang misalkan punya dugaan kuat. Kalau misalkan dia nggak pastikan ke bagian lipatan perutnya itu, bisa-bisa air nggak masuk. Nah, untuk orang yang seperti itu, maka wajib buat dia untuk apa? Untuk memastikan bagian-bagian tadi terkena air. Kalau untuk yang dia itu biasa-biasa aja, dia punya dugaan kuat, bahkan dia yakin tanpa dia pastikan udah terkena air, maka hukumnya sunnah tadi. Wa takhlil usul asy-sya'r thalathan bi yadihi al-mablulah. Kemudian sunnah mandi wajib berikutnya adalah apa? Kita mengambil air, membasahi tangan kita, kemudian kita selak-selakan ke bagian rambut kita. Jadi ambil air nih, basahin, kemudian kita selak-selakan ke bagian rambut kita. Thumma al-ifadha ala ra'sih, thumma ala shiqqihi al-ayman, thumma al-aysar. Kemudian juga kita dianjurkan untuk apa? Menuangkan air agak banyak di kepala kita. Kemudian kita juga dianjurkan untuk apa? Memulai dari sebelah kanan dulu. Jadi kita ambil air ke sebelah kanan baru sebelah kiri. Meskipun ketika orang misalkan dia nyiramnya sebelah kiri dulu ke sebelah kanan, hukumnya sah nggak? Sah. Wa taqrar thalathan. Dan juga dianjurkan buat kita, disunnahkan ketika lagi mandi wajib kita ngapain? Mengulangi sunnah-sunnah tadi sebanyak 3 kali. Contoh misalkan tadi kita membasahi kepala kita dengan tangan, kita selak-selakan, dianjurkan 3 kali begitu. Wadalak. Dan juga kita disunahkan, dianjurkan kita menggosok-gosok dengan tangan kita. Kalau hukum asalnya secara kita yang mengatakan kadar minimal wajibnya, wajib nggak kita gosok-gosokin bagian badan kita dengan tangan? Nggak wajib. Hukumnya sunnah aja. Jadi ketika misalnya orang nyemplung ke dalam air, plong dia cuma basahin dong begitu, hukumnya sah. Meskipun dia nggak begini-gini, nggak begitu, hukumnya sah. Nah, untuk menggosok-gosok dengan tangan tuh hukumnya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sekarang kenapa? Sebagian mazhab lain, atau ada mazhab lain seperti mazhab Maliki mengatakan apa? Wajib. Menggosok-gosok dengan tangan tuh wajib. Jadi kita untuk keluar dari permasalahan khilaf ini, para fuqaha kita menganjurkan buat kita, kalau begitu kita juga menggosok-gosok dengan tangan kita. Wadalak fi kulli marrah wastishabin niyyah. Dan juga dianjurkan buat kita selalu menghadirkan niat. Sama kayak kita wudu, waktu pas kita bahas wudu tuh wajibnya kita niat itu kapan? Ketika di muka. Nah, tapi dianjurkan buat kita pasang niat tersebut, kita hadirkan niat sampai kita selesai wudu. Ya nggak? Sama juga ketika kita mandi wajibnya. Memang wajibnya itu ketika cuman siraman atau pertama ketika kita lagi nyiram air. Tapi dianjurkan buat kita sampai akhir selesai mandi kita hadirkan niat buat mandi wajib. Wa alla yanqus ma'uhu 'an sa'. Dan juga dianjurkan buat kita mandinya itu airnya jangan sampai kurang daripada 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu begini. Sampai kurang daripada 1 sa'. Pertanyaan, emang cukup kita mandi 1 sa' begini? Hah? Belum tentu, bahkan sangat-sangat bisa kita katakan agak sangat sulit kita mandi pakai 1 sa'. Tapi misalnya dia mengatakan begini, tapi kan Nabi mandinya pakai 1 sa'. Gimana itu? Kita mesti ikutin Nabi berarti. Itu 1 sa'. Kita jawab yang pertama adalah bahwasannya apa? Nabi itu 1 sa' itu cukup buat Nabi. Karena apa? Nabi SAW, beliau itu pertama kulitnya beda sama kita. Kulit beliau itu sangat lembut, sangat halus, sangat mudah terkena air. Jadi nggak perlu air banyak-banyak. 1 sa' itu udah cukup buat kulit Nabi SAW, karena beda. Kalau kita 1 sa' sangat nggak cukup. Pertama, cuaca misalkan di negeri kita, kemudian juga kita kulitnya nggak sama dengan Nabi. Paham ya? Bahkan 1 sa' buat kita bisa jadi haram. Iya nggak? Kapan? Ketika misalkan kita yakin bahwasanya 1 sa' itu nggak akan cukup buat kita mandi. وأن تتبع المرأة غير معتدة الوفاة أثر الدم بمسك ثم بطيب ثم بطين فإن لم تجد ذلك فالماء كاف.
Kemudian juga sunnah yang berikutnya ketika kita mandi wajib adalah apa? Ini buat perempuan. Buat perempuan, dan perempuannya ini bukan lagi masa iddah. Nah, untuk perempuan nih, dia itu dianjurkan untuk apa? Ketika dia habis mandi, habis dia itu haid, dianjurkan buat dia untuk membersihkan daripada bekas darahnya itu, mohon maaf, di kemaluannya dia, dibersihkan dengan apa? Dengan misik, dengan wangian. Parfum dari misik yang paling bagus. Nanti tahu istilah misik itu apaan? Misik, parfum misik ini sering lihat nggak? Tukang parfum ada misik-misik. Lihat nggak deh? Iya. Aslinya itu kalau misik itu parfumnya dia itu dari kijang, hewan kijang. Jadi misik ini parfum dari binatang gozal, kijang. Jadi gozal ini dia itu ada masa-masa dalam 1 tahun itu dia itu kayak timbul di badannya itu seperti ada kutil, ada kayak daging tumbuh di badannya dia. Nah, kutilnya tersebut dalamnya itu di bawah perutnya itu mengandung air cairan yang mana dia itu wangi. Nah, dia itu suka ada masa-masa tertentu ntar dia itu apa? Menggosok-gosok di pohon. Nah, ketika itu copot dan bilang sama orang yang paham ya, dijadikan parfum. Nah, itu secakep-cakepnya, sewangi-wanginya parfum yang ada. Misik. Bukan kayak misik zaman sekarang nih, semuanya dibilangnya misik-misik, bukan. Nah, tadi dikatakan di sini bahwasanya ketika perempuan selesai haid dianjurkan buat dia untuk membersihkan bekas daripada darah di kemaluannya itu menggunakan misik. Kalau nggak ada misik bagaimana? Menggunakan parfum yang lain atau wangian yang lain. Dianjurkan, caranya begini kata para fuqaha. Di Bushul Karim disebutin caranya itu, mohon maaf, seorang perempuan dia ngambil kapas, kemudian kapas tersebut ditaruh wangian tadi, misik atau yang lainnya, kemudian mohon maaf dimasukkan ke bagian daripada tempat yang dia itu keluar darah. Para fuqaha Masya Allah menjelaskan luar biasa. Bahkan dikatakan lau jumi'at ba'da dzalik tahmilu bisur'ah. Subhanallah. Jadi kata para fuqaha, kalau misalkan perempuan tadi melakukan demikian tuh, dibersihkan pakai misik, setelah dia haid dengan kapas, kalau misalkan dia mohon maaf dia berkeluarga kemudian dia itu melakukan hubungan dengan suaminya, itu bisa menyebabkan cepat hamil. Kemudian berikutnya, wa alla yaghtasil min khurujil mani qabla al-baul, dan juga dianjurkan, disunahkan buat kita nih ketika pengen mandi wajib, jangan sampai kita mandi dulu sebelum ini ketika misalkan nih kita mandi wajib ini ketika misalkan mau maaf ketika habis keluar mani atau misalkan ketika habis jima. Nah, kita mau mandi nih habis ihtilam, habis mimpi basah, atau misalkan habis keluar mani, atau misalkan habis berjima, dianjurkan buat kita ketika misalkan kita mau mandi, jangan sampai kita langsung mandi sebelum kita BAK, sebelum kita buang air kecil. Jadi buang air kecil dulu, mohon maaf, baru setelah itu kita mandi. Di antara sebabnya apa? Di alla yakhruj minhu maniyun ba'dal ghusli fayajibu thaniyan. Agar jangan sampai ketika habis selesai mandi nih, gara-gara tadi kita sebelum mandi kita nggak kencing dulu, nggak BAK dulu, nanti takutnya apa? Bakal keluar yang namanya mani setelah kita mandi. Nah, kalau keluar mani lagi setelah kita misalkan mandi, maka menyebabkan kita wajib mandi lagi kalau begitu. Maka didorong dengan apa? Sebelum kita mandi itu didorong dengan BAK dulu, buang air kecil dulu, biar memastikan benar-benar telah keluar. Wa yusannu dzikrul ma'thur ba'dal faragh wa tarkil isti'anah. Dan juga dianjurkan buat kita ketika kita mandi wajib, kita membaca zikir yang ma'thur. Baca doa apaan? Doa setelah wudu kita baca, habis kita mandi janabah, habis kita mandi junub, mandi wajib, kita baca doa setelah wudu. Tapi jangan sampai ketika kita baca doa tersebut, udah lama jedanya nih baru kita ingat, oh belum baca doa. Maka di saat itu kesunahannya dia telah gugur. Dan juga dianjurkan kita jangan meminta untuk dimandikan. Watar kelistianah. Timbul permasalahan nih, misalkan seseorang, dia itu di hari Jumat, kemudian dia hari Id juga, dan dia janabah, junub. Boleh nggak buat dia itu mandi digabungin niatnya semua? Hukumnya sah. Karena hukum asal taharah itu tadakhul, bisa saling digabungkan. Nah, kemudian juga nih disebutin di Bushul Karim di syarah sini, kalau orang dia itu lagi junub, lagi punya hadits akbar, maka apa? Dianjurkan buat dia jangan sampai dia itu apa? Motong kukunya dia. Dia lagi kadang punya hadits akbar nih, dia punya hadits akbar. Jangan sampai dia itu apa? Motong kukunya sebelum dia mandi ya. Jangan sampai dia motong kumisnya misalkan sebelum dia mandi. Jangan sampai dia motong rambutnya sebelum dia mandi. Karena apa? Ketika orang sebelum dia mandi hadits akbar, sebelum dia mandi wajib, dia potong kukunya, dia potong rambutnya, dia potong kumisnya atau yang lainnya, maka anggota bagian tadi yang dipotong sama dia itu bakal nuntutnya di akhirat. Disebutin di sini katanya apa? Wa nudiba li nahwi junubin
ألا يزيل شيئا من بدنه إلا بعد الغسل لأن الأجزاء تعود إليه في الآخرة فيعود جنبا تبكيتا له ثم تزول عنهما عن الأجزاء الأصلية ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها. Nah, terakhir, faslun fi makruhati, hal-hal yang makruh ketika lagi mandi wajib. Wa yukrahul israfu fi sabbi wal ghusli wal wudu'i fil ma'ir rakid wa ziyada 'ala thalath wa tarkil madmadah wal istinsyaq. Dimakruhkan buat orang ketika mandi sama kayak wudu tadi, sama kayak wudu waktu kita bahas, dimakruhkan ketika orang lagi mandi dia itu terlalu banyak menggunakan air. Dan juga dimakruhkan untuk seseorang dia mandi daripada dia mandi atau di wudu di air yang tergenang. Karena ada lubang, ada air tergenang di bawah 2 kullah, kemudian dia mandi di situ pakai air itu, hukumnya makruh. Dan misalkan di wudu di situ, hukumnya juga makruh. Nah, dan juga dimakruhkan ketika orang di wudu lebih daripada 3 kali, udah pernah kita bahas juga. Dimakruhkan juga ketika orang lagi mandi wajib dia nggak kumur-kumur dan dia tidak istinsyak, masukkan air ke hidung. Tadi kita sebutkan juga apa? Karena ada sebagian mazhab Maliki mengatakan apa? Wajib. Nah, jadi kita untuk meninggalkan khilaf tersebut, kita lakukan hal itu. Wa yukrahu lil junubi al-aklu wasyurbu wan-naum wal jima' qabla ghusli al-farj wal wudu. Dimakruhkan buat orang yang punya hadas besar, dia itu apa? Untuk makan sebelum dia wudu atau mandi. Dimakruhkan buat orang punya hadas besar untuk dia itu minum sebelum dia wudu atau sebelum dia mandi. Dimakruhkan untuk orang yang punya hadas besar untuk dia tidur sebelum dia wudu atau sebelum dia mandi. Dan juga dimakruhkan buat orang yang punya hadas besar untuk berjima sebelum dia wudu atau sebelum dia mandi. Begitu juga orang yang haid, orang yang habis haid dan juga nifas. Seorang habis haid atau nifas jam 6 misalkan, kemudian dia mau makan, dia belum mandi. Hukum bagaimana? Makruh. Kalau misalkan dia mau makan, dia mau minum, dia mau tidur, orang haid habis nifas sebelum dia mandi, maka hukumnya juga makruh. Baik, kita tutup. Nah, kita selesaikan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.